أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah. Puji syukur selalu tak henti-hentinya kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa dipertemukan untuk sama-sama belajar tentang ilmu tajwid. Kemudian salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan juga kepada sanak keluarga beliau, dan kita bersama-sama berharap nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita mulai pembahasan kita dengan sama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di makhraj lisan atau lidah, yaitu bagian yang ketiga. Sebelumnya kita telah membahas tentang pangkal lidah, kemudian di video sebelumnya juga kita telah membahas di tengah lidah. Dan untuk kali ini kita akan membahas bagian dari lidah juga, yaitu tepi lidah atau sisi lidah. Tepi lidah atau sisi lidah ini ada beberapa huruf ya. Ada dua huruf sebenarnya, yaitu huruf dod dan huruf lam. Nanti huruf lam masih menjadi bagian dari sisi lidah, tapi sudah terletak di bagian ujung. Sedangkan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu huruf dod. Huruf dod yaitu letaknya dari pangkal tepi lidah atau pangkal sisi lidah sampai ke sebelum ujung sisi lidah atau sebelum ujung tepi lidah. Bertemu dengan gigi geraham atas, gigi geraham kita yang atas, yang berada di sebelahnya, yang berada di sebelah tepi lidah tadi atau sisi lidah tadi. Bisa sebelah kiri ataupun kanan. Kalau kebanyakan dari kita pertemuan sisi lidah ini dengan gigi geraham kita yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang memakai gigi geraham yang sebelah kanan. Sedangkan yang akan kami contohkan, karena di sini gigi gerahamnya sebelah kiri, jadi pertemuan kalau anak pribadi, pertemuan antara sisi lidah atau tepi lidah dengan gigi geraham atas yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan silakan. Pokoknya yang semudah dari ikhwani wa akhwati fillah saja. Baiklah, untuk letaknya tadi yaitu di sisi lidah atau tepi lidah dengan gigi geraham. Nah, gigi geraham kita ini letaknya di gigi yang paling ujung ya, gigi yang paling ujung, dan 4 gigi setelahnya, bisa dilihat di gambar. Nanti ada bagian ketika bertemunya sisi lidah kita dengan gigi geraham, ada bagian yang ditekan, ada juga yang bagian hanya ditempel saja. Di sini jelaskan untuk yang berwarna hijau atau biru ini, yaitu area yang ditekan dan dirapatkan. Itu juga ada gambar lidahnya, warna hijau. Itu pada pertemuan sisi lidah atau tepi lidah dengan gigi geraham ya. Ditekan yaitu yang bagian yang berwarna hijau. Sedangkan sisanya yang berwarna kuning itu hanya ditempelkan saja ya. Lidahnya hanya ditempelkan saja. Baiklah, coba kita praktekkan di sini. Huruf dod. Do.
Jadi sisi lidah kita atau tepi lidah kita bertemu dengan gigi geraham pada bagian yang dari pangkal sampai sebelum ujung sisi lidah itu ditekan, ditempelkan dan ditekan ketika mengucapkan huruf dod, do, do, do. Catatan seperti yang sebelumnya, ketika huruf-huruf yang bervokal o, maka tidak boleh bibirnya membentuk bulatan, bukan do, do. Ini kekeliruan yang sering terjadi. Jadi cukup hanya membuka mulut kita saja. Kita ulang lagi, praktek ketika huruf dod dalam keadaan berharokat. Do, di, du. Do, di, du. Kemudian ketika sukun, dalam keadaan sukun. Nah, perlu diketahui sebelum kita praktek ketika dod sukun, huruf dod ini tidak termasuk huruf yang qalqalah atau huruf yang mantul. Jadi tidak boleh dipantulkan ketika dia sukun. Kita praktekkan dulu. Al. Jadi seperti itu mengucapkannya. Al. Id. Ud. Ada bunyi seperti itu ya. Al. Id. Ud. Kemudian dalam keadaan tasydid. Addo. Iddi. Uddu. Kita ulang lagi. Dod dalam keadaan berharokat. Do, di, du. Kemudian dalam keadaan sukun. Ad, id, ud. Dalam keadaan tasydid. Addo, iddi, uddu. Kemudian kita coba contoh huruf dod dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata. Yang pertama dalam keadaan berharokat. Wa wada'na. Wa wada'na. Nah, di sini juga ada huruf ain yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Ada aliran ya. Bukan wa wada'na, tapi wa wada'na, do'na. Kita ulang lagi. Wa wada'na. Kemudian huruf dod dalam keadaan sukun. Tabdil. Nah, ini terdapat di surat Al-Fil. Mungkin dari saudara-saudari sekalian sudah hafal semua ya surah Al-Fil. Tabdil. Ini juga sering terjadi kesalahan ketika membaca lafaz ini. Banyak yang dipantulkan, padahal do di sana tidak dipantulkan. Bukan tabdil, bukan ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi jangan sampai dipantulkan ya, bukan tadlil ya. Itu salah. Kalau tadlil di sana berarti huruf dal. Huruf dal baru mantul. Sedangkan dot tidak mantul. Oke, kita ulang lagi dalam keadaan sukun. Tadlil. Sekarang dalam keadaan tasydid. Yahuddu. Nah, ini terdapat di surat Al-Ma'un ya. Wala yahuddu ya. Yahuddu. Sering juga terjadi kesalahan di sini, dotnya tidak ditasydidkan. Yahuddu ya. Itu kekeliruan. Kita ulang lagi dalam keadaan tasydid. Yahuddu. Oke, sekarang kita ulang contohnya dot dalam keadaan berharokat. Wa wada'na. Kemudian dalam keadaan sukun. Tabdil. Terakhir dalam keadaan tasydid. Yahuddu. Baiklah, ikhwani wa akhwati fillah. Mungkin cukup sekian pembahasan kita yang singkat ini. Nanti silakan diulang-ulang lagi dan dipahami. Dan dilihat juga gambar yang kami tampilkan di layar ya, agar mengerti. Jadi tadi huruf dot itu makrotnya yaitu di sisi lidah atau tepi lidah dengan gigi geraham yang di sebelahnya. Tadi ada bagian area yang diwarnai di sana, ada yang diwarnai hijau, itu artinya ditempelkan dan ditekan. Kemudian
ada yang berwarna kuning, itu artinya hanya ditempelkan saja, tidak ditekan. Baiklah, semoga yang sedikit ini bisa dimengerti dan dipahami, dan juga semoga bisa diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. Marilah kita cukupkan dengan sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.